Shalom, selamat pagi. Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 9 ayat 11-15 dan dari Yohanes 12 ayat 1-11. Ayat nats pagi hari ini dari Amsal 29 ayat 7 yang berbunyi, orang benar mengetahui hak orang lemah. Dan dari Lukas 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Judul renungan, lakukan yang terbaik. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti senang jika diperlakukan dengan baik. Perbuatan baik selalu membawa sukacita, baik bagi orang yang menerima maupun bagi orang yang melakukannya. Kebaikan membuat hidup menjadi lebih indah dan penuh damai. Di dalam Amsal diajarkan bahwa orang benar tahu bagaimana melakukan yang baik. Orang benar tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia juga memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, terutama orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Orang yang hidup benar akan berusaha mengetahui keadaan orang lain. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang bisa saya lakukan untuk menolong mereka? Sebaliknya, orang yang egois hanya memikirkan dirinya sendiri. Hatinya penuh dengan kepentingan pribadi, sehingga tidak ada ruang untuk peduli kepada orang lain. Di dalam Lukas 18, diceritakan tentang seorang pemimpin yang datang kepada Yesus. Ia bertanya, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Orang itu merasa sudah melakukan semua perintah Tuhan sejak masa mudanya. Namun Tuhan Yesus melihat isi hatinya. Yesus berkata kepadanya agar ia menjual harta miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Dengan cara itu, ia akan belajar untuk mengasihi dan menolong sesama. Sayangnya, orang itu tidak sanggup melakukannya. Ia pergi dengan sedih karena hartanya sangat banyak. Ia lebih mencintai kekayaannya daripada mau berbagi dengan orang lain. Dari cerita ini kita belajar bahwa kasih kepada sesama bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata. Tuhan ingin kita tidak hanya berkata baik, tetapi juga melakukan kebaikan. Menjadi kaya sebenarnya tidak salah. Kekayaan bukanlah dosa, tetapi kekayaan tidak boleh membuat kita lupa kepada sesama. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita seharusnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran berkat di dunia ini. Artinya, melalui hidup kita orang lain dapat merasakan kasih Tuhan. Kadang bantuan yang kita berikan tidak harus besar. Perhatian kecil, pertolongan sederhana, atau kata-kata yang menguatkan bisa sangat berarti bagi seseorang. Karena itu, mari kita belajar untuk melakukan yang terbaik bagi sesama. Jangan hanya melihat kesulitan orang lain, tetapi juga mau bertindak. Ketika kita menolong orang yang membutuhkan, sebenarnya kita sedang menunjukkan kasih Tuhan kepada dunia. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan begitu, orang lain dapat melihat kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu. Ajari kami untuk peduli kepada sesama, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.